Buya, kita teruskan ya tentang berharap dan takut ke makhluk. Ini juga sekarang, wah saya tidak takut virus, saya takut hanya kepada Allah. Kalau tadi Roja, ya, saya cuma berharap ke Allah, saya tidak berharap ke siapapun. Ternyata ini pun mengandung bahaya. Jadi hanya bisa permainan kata, padahal dalam berkata seperti itu pun dia masih berharap ke makhluk untuk diakui bahwa dirinya ahli tawakal, ya. Jadi bermain lisan tetapi hati ya seperti orang yang tawadu, tetapi di balik ketawaduannya dia takabur karena ingin dianggap oleh orang dia itu orang tawadu. Tawadunya tawadu acting. Termasuk saya tidak takut ke siapapun, saya hanya takut ke Allah. Saya tidak takut virus corona. Saya hanya takut ke Allah. Gimana Buya seperti itu? Itulah kalimat itu adalah bukan kalimat yang diucap, itu diyakini di dalam hati. Secara zahir harus, kalau kata medis begini, Allah yang mengajarkan itu bila tahlukati. Kalau katanya berbahaya, nggak perlu kita sampai menjerit, saya tawakal kepada Allah. Justru sampai disebut oleh Imam Ghazali, kalau orang sering menampakkan dirinya seorang yang tawakal, sering menyebut diri tawadhu, bisa diuji sekecil ujian saja dia akan luntur. Suruh berpelukan sama orang yang kena corona, berani enggak dia? Yang sering teriak-teriak tawakal. Karena Imam Ghazali mengatakan bukan begitu. Tawakal ikuti prosedur zahirmu, tawakal baru nanti disifati tawakal urusan hatimu. Tawakal bukan urusan zahir usaha. Namanya tawakal itu amal batin, bukan ucapan di lisan. Tapi sisi lain, kita juga tak boleh mengatakan orang yang teriak tawakal, lalu kita katakan tidak tawakal, kita rusak juga. Mungkin dia, makanya kami selalu mengingat, kita sering nyampaikan, dia sudah mangkoknya tinggi. Kalau dia sudah sering berani mengadakan ini, silahkan dia. Jangan diajak orang lain seperti dia mangkoknya tinggi. Bahkan ketawakalan itu nggak boleh, justru kesadaran orang dalam bertawakal itu tidak boleh menjadikan orang seperti dia. Ini yang sering dilupakan oleh hamba-hamba yang katanya ingin dekat pada Allah. Mungkin sebuah keluarga, sebagai seorang bapak, dia sudah bisa makan dengan ala kadar dan kesederhanaan dan sebagainya. Ini boleh dia, tapi jangan sampai istrinya disamakan dengan dia. Anaknya diharuskan seperti dia, nggak boleh nyeksa dia. Tawakal itu sangat pribadi. Jangan sampai orang harus seperti dia, nggak bisa itu. Urusan dengan Allah. Seperti itu. Nah, nambah ilmu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi memang kita harus hati-hati di dalam menyatakan ketawakalan kita. Jangan-jangan tawakal kita lebih memerlukan pengakuan makhluk daripada ingin diterima. Juga ketika kita melihat, mendengar orang yang mengakui seperti itu, kita pun tidak usah sibuk meremehkan karena tidak menyelesaikan masalah. Jangan-jangan kita sedang sombong juga nih. Betul. Orang mengakui begitu, tapi kita jadi ikut berpenyakit. Ya. Jadi yang paling bagus itu kita memang mendoakan saja supaya yang tawakal itu benar-benar sesuai antara lisan dan hatinya. Begitu ya, Bu ya? Di negara yang terbaik penanganannya itu Korea. Mereka berhasil menangani wabah ini secara syariat. Terbaik lah. Ada juga Vietnam, mereka padahal tidak pakai doa tuh. Indonesia seharusnya dengan umat Islam yang sangat banyak, ya kan, kemudian ada doa, ada Ramadan, tambah lagi dengan disiplin, mungkin pertolongan Allah sih bisa lebih banyak datang. Gimana Bu ya, seperti itu? Usaha ini kembali bahwasanya kalau kita melakukan sesuatu, jika tidak serius dalam usahanya, nggak akan Allah beri juga hasilnya. Makanya nggak cukup tadi kita hanya berdoa. Biarpun semuanya berdoa, tapi nggak mengambil sarana zahir, nggak memenuhi permintaan Allah. Bukankah Allah menyuruh ambil? Ikhtiar, usaha. Ada sebagian orang, usaha zahir sudah dipenuhi, janji Allah akan berikan. Karena sesuai dengan, hanya nanti nggak ada nilainya di akhirat. Orang-orang kafir yang tadi disebutkan Korea dan sebagainya, dia melaksanakan usaha zahir. Dan di kelemahan kita ini, usaha zahir itu dientengkan. Nggak boleh mengentengkan usaha zahir. Karena usaha zahir ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kembali yang disampaikan tadi masalah tawakal,
Kita hanya tawakal, minta doa, bermohon kepada Allah, berdoa dan berdoa. Tapi nggak pakai usaha zahir, ya tetap gagal nanti pada akhir. Usaha zahir harus. Ya, perlu kita tingkatkan kebersihan. Dan alhamdulillah dengan kasus ini, pesantren ini langsung dibuat shuffle sebanyak untuk cuci tangan di mana-mana, dibiasakan cuci tangan dan sebagainya. Kita akan belajar. Bahkan kalau kita lihat di negeri-negeri kafir, negeri-negeri yang belum kaum musliminnya sangat minoritas di situ, mereka mementingkan sekali tentang kebersihan dan sebagainya, yang seharusnya itu dimiliki kaum muslimin. Nah, kaum muslimin itu hanya berbangga saja, tapi tidak pernah menjaga. Yang kita miliki hanya bangga. Sehingga mungkin gini kalau kita ngelihat umat Islam itu seperti orang punya rumah gede mewah. Rumahnya mewah. Cuman dia itu nggak ngerti gimana cara menggunakannya. Sehingga mau buang air saja ke rumah tetangga, nggak ngerti cara buka klosetnya. Kompornya kompor kelas, tapi nggak bisa nyalain, akhirnya tetap pinjam ke tetangga, bikin kompor pakai kayu bakar. Karena apa? Dia punya sesuatu yang istimewa, tapi dia tidak ngerti ilmu menggunakannya. Sama umat Islam tuh. Kalau nggak banyak belajar, menerapkan ilmunya, ya sama seperti orang yang punya rumah mewah, tapi nggak ngerti, buka pintu nggak bisa, naik tangga dan sebagainya. Ini kan sebuah contoh. Jadi seperti itulah umat Islam, kalau tidak belajar ilmu, hanya bisa berbangga kalau rumahnya bagus, agamanya bagus, tapi ternyata apa? Dia nggak bisa. Buang air saja harus pergi ke tetangga tadi, yang rumahnya bagus. Nggak bisa buka kloset. Nyalain mau masak saja bingung, pinjam kompor tetangga. Ini kan aneh. Padahal di dalam Islam semua ada, termasuk kebersihan dibahas. Kalau kita bicara tentang bersih cuci tangan, kita sudah melakukan akan serius. Wudhu minimal 5 kali. Minimal 5 kali wudhu kita nih. Nggak kurang-kurang. Apalagi ada duhanya nanti. Ada lagi Masya Allah. Apalagi menjalankan doa wudhu. Semuanya ada dalam Islam. Kebersihan diajarkan Nabi SAW. Dan masih banyak. Itu. Kita kurang ilmu. Masya Allah. Bukan kurang ajaran, tapi kurang memahami. Kurang tahu. Kurang memahami, dan kalaupun yang paham kurang mau mengamalkan juga, ya. Ya. Seharusnya pesantren dan masjid adalah bukti nyata keindahan Islam, kebersihannya, ketertibannya, kerapihannya, kedisiplinannya. Teman-teman bercerita, Darut Tauhid sudah bisa jadi contoh kebersihannya. Kita survei ke sana, Masya Allah. Dan seharusnya jangan sampai ada pondok kesan kumuh. Mana kesan Islam seperti itu? Kumuh. Itu bukan Islam. Pondok berusaha untuk bersih. Tidak harus barang mewah, tapi bersih. Seperti itu. Baik. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita menutup acara ini. Subhanallah, apa ya? Mungkin dari A juga. Hanya sedikit yang ini terakhir, mungkin sebelum A, kita juga pengen dengar dari A secara khusus untuk kami. Dalam keadaan semacam ini, yuk kita berlomba untuk menjadi juru damai. Kita sudah capek melihat berita-berita antara, mohon maaf, kita tidak bicara antara politikus-politikus yang mungkin sering, tapi di kalangan ustadz, bahkan orang yang sekarang sudah pada biasa untuk caci maki, olok-olok, menanamkan kebencian dan permusuhan. Makanya sudah waktunya kita menjadi juru damai. Dan untuk menjadi juru damai ini tentu kembali kepada ketulusan hati kita untuk memandang siapapun yang ada di kiri kanan kita, kalau dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita tidak sempat memandang dengan benci. Kalau ada perbedaan, pertentangan dan sebagainya, manusia wajar. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu semuanya. Tapi yang repot kalau sudah orang biasa dengan mencaci dan mengolok. Dan inilah musibah di akhir zaman ini. Sehingga kalau sekarang AA bicara sangat baik, pasti di bawahnya masih ada aja komentar yang tidak baik. Apa yang diinginkan dari orang semacam ini? Inginkan, apa yang harus kita lakukan untuk dia? Kita doakan saja. Kemudian di saat ada orang semacam itu, kita jangan jadi orang seperti itu gitu. Sekarang kadang-kadang ada perubahan dari yang ada orang mengajak kepada kebaikan, heboh. Tapi di saat ada orang menyeru kepada kebatilan, tenang-tenang saja. Ini kan cara berpikir yang besar. Bahkan yang mempermasalahkan kadang-kadang diri kita sendiri. Hanya karena kebencian, hanya gara-gara saya, mohon na'udzubillah saya nggak sampai. Hanya gara-gara saya nggak cocok sama A, semua mohon langsung saya bantah.
Ini kan musibah. Oh, itu aja. Padahal tidak ada urusannya. Saya membantah hanya karena saya nuruti kebencian, nuruti dendam, sehingga setiap omongan seseorang harus saya bantah. Maka indah sekali selama ini mengajarkan bagaimana manajemen kolbu itu, ya itu bagaimana kita bisa sabar, kita tabah, kita saling cinta. Itu yang harus kita hadirkan. Dan inilah saat ini harus semakin kita harus berusaha untuk jadi juru damai. Damai yang sesungguhnya. Bukan basa-basi. Damai, kita sendiri damai dengan diri kita. Kita damai dengan mereka, dan kita menyeru mereka untuk damai. Terima kasih Buya, semoga Allah yang maha mendengar, maha memperhatikan, mengabulkan doa-doa ini. Dan terima kasih, semoga kita ditakdirkan bisa berjumpa kembali dalam kebaikan, tidak hanya di dunia ini, tapi sampai di surga nanti. Para jamaah sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang Maha Agung memberikan keberkahan, sehingga yang kita lakukan ini membawa kebaikan yang banyak dan kebaikan yang langgeng sampai di akhirat nanti. Jazakallah khair, Buya. Salam hormat untuk keluarga dan seluruh jamaahnya, santrinya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Buya.